Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi anak sekolah minggu GKA Sion, dimanapun kalian berada. Betul sekali, kota manapun kalian berada ya. Apa kabar kalian semua? Semoganya luar biasa dan baik. Lawson ini juga sehat luar biasa. Sehat, puji Tuhan. Sama, kita semua sehat. Hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita dengan penuh sukacita. Nah, Lawson ini dan anak-anak semua, Lawson ini punya pertanyaan nih. Lawson ini pernah ikut gym nggak? Pernah. Pernah. Supaya apa sih ikut gym itu? Biar sehat dan kuat. Biar sehat dan kuat. Betul biar sekali. Ini kelihatan ya? Biar ototnya kuat. Tapi ingat loh Lawson ini. Iya. Sebetulnya yang buat kita sehat dan kuat, Iya. baik secara fisik maupun rohani kita, hanya ada satu loh. Tuhan kita. Yes. Betul. Jadi nggak perlu ke gym sebenarnya kalau di dalam Tuhan itu. Waduh, tapi tetap harus sehat loh. Ya benar sih. Tapi maksud, ya benar juga sih, gitu ya. Iya. Nah karena itu kita mau pujikan pujian ini bersama-sama. Kita menyanyi lagu My God is so big. Allahku besar dan kuat. Yuk kita nyanyi lagu ini. God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh, the mountains are His, the river are His, the stars are His handiworks too. Oh, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh, Allahku besar. Yuk kita nyanyi lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Wah luar biasa ya, Allah kita besar dan kuat dan perkasa. Hebat. Yes. Anak-anak sekarang kita akan berdoa. Mari semuanya lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, karena setiap kami masih boleh ada, sebagaimana kami ada, sampai pada pagi hari ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan, kebaikan, dan cinta Tuhan
yang sungguh luar biasa bagi kami di hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur karena ada kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di gereja kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri Allah yang boleh memberkati setiap kami, Allah yang memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Yes. Masa Nini, sarange. Ashiteru. I love you. Aku cinta kamu. I love you, aku cinta kamu. Apa lagi ya? Banyak sekali. Banyak bahasanya ya. Iya, betul sekali. Tapi sebenarnya bukan cuma cinta antara manusia loh. Betul. Tapi sebenarnya ada satu cinta yang sejati loh anak-anak. Cinta yang sungguh-sungguh luar biasa. Cinta apa loh, Yang kita mau ngasih tahu nih ke anak-anak dan juga kepada Tuhan. Bahwa I love Jesus. Yuk kita nyanyi lagu ini anak-anak. Dengan gerakan ya. Yuk. mencintai Tuhan itu deep banget. Betul, dalam banget. Gak terukur, gak terhitung. Betul. Luar biasa. Nah, Lawson ini itu punya satu cerita. Kesaksian lah gitu ya. Anak-anak mau denger ya. Jadi ceritanya gini. Beberapa tahun yang lalu, Lawson itu sempat sakit. Sakitnya itu boleh bilang lumayan lah. Sampai Lawson itu gak bisa jalan. Gak bisa ngomong, itu suara dipaksa ngomong, gak bisa. Berarti Lauselini itu diangkat-angkat kemana-mana? Digendong kemana-mana gitu. Sampai harus masuk rumah sakit kurang lebih 3 minggu. Lama sekali Lauselini. Tapi, wah luar biasa. Yang ngedoain itu banyak. Keluarga itu mendukung. Dan luar biasanya setelah lewat 3 minggu itu, akhirnya mujizat Tuhan itu terjadi. Wah, mujizat Tuhan itu benar-benar nyata ya Lauselini. Yes. Lauselini sembuh, benar-benar sembuh. Luar biasa. Bisa ngomong lagi, bisa jalan lagi, tanpa harus digendong-gendong. Waduh, luar biasa. Yang hebat itu Tuhan. Jadi kuasanya itu sempurna. Betul sekali. Mujizat dia itu nyata. Benar-benar nyata. Yuk kita nyanyi lagu ini. Mujizat itu nyata. Yuk kita nyanyi lagu ini. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Wah, luar biasa sekali ya Yes. Tuhan kita. Kasih mujizat yang luar biasa. Yes. Kasih kesembuhan buat Losen ini ya. Kalau Kesembuhan. Losen ini bisa sembuh Hmm. karena Tuhan, kita semua anak-anak juga pasti. Caranya satu, mau percaya sungguh-sungguh enggak? Betul sekali. Mau berdoa sungguh-sungguh enggak? Mau baca Alkitab sungguh-sungguh enggak? Yes, betul sekali. Yuk kita mau mendengarkan firman, kita mau nyanyi lagu ini. Ku buka Alkitab, terus Yes. kita baca. Yuk kita nyanyi lagu ini. Dengan semangat ya. Iya betul, ada gerakannya juga ya Kak ya. Yuk kita nyanyi lagu ini ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah di mana-mana. Berbuah, berbuah di mana-mana. Berbuah, berbuah, berbuah. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah lebih besar. Berbuah, berbuah besar sekali. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Yes. Nah, sekarang anak-anak kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa untuk firman Tuhan kita. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah menaikkan pujian kami, dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk telinga kami bukan saja mendengar, tetapi kami mengerti, dan bahkan kami melakukan firman-Mu itu di hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Losoy yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Hai anak-anak semua. Wah, luar biasa sekali ya. Di tahun baru ini semuanya semangatnya luar biasa dalam memuji Tuhan dan juga sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak langsung mau tanya, ada nggak di antara kalian yang punya cita-cita menjadi dokter? Wah, banyak ya yang cita-citanya menjadi seorang dokter. Nah, dokter itu ada banyak. Ada dokter spesialisnya tuh penyakit jantung. Ada juga yang paru-paru. Ada juga yang apalagi ahli bedah. Ada juga yang dokter kecantikan. Banyak sekali. Tapi dari semua itu gak ada dokter yang all in one. Artinya apa? Dokter yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Apalagi kalau ada penyakit baru yang belum ada obatnya. Ya. Nah, suatu kali Tuhan Yesus sedang berada di sebuah kota. Nah, di sana ada seorang yang sedang menderita sakit kusta. Sakit kusta, semua badannya itu penuh dengan kusta. Nah, anak-anak pada saat itu penyakit kusta itu belum ada obatnya.
Dan orang yang sakit kusta biasanya dikucilkan dari masyarakat. Mereka tidak boleh berada di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena takutnya nanti dia bisa menularkan penyakitnya. Nah, orang yang sakit kusta ini datang kepada Yesus. Dia tersungkur di hadapan Yesus. Dia berlutut, dia memohon kesembuhan dari Yesus. Dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau, aku pasti bisa sembuh. Kemudian Tuhan Yesus melihat kesembuhan orang yang sakit kusta ini, yang percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkannya. Kemudian Tuhan Yesus berkata dan menjamahnya. Tuhan Yesus bilang, aku mau, maka sekarang engkau sembuh. Dan seketika itu juga, orang yang tadi badannya penuh dengan kusta itu, tiba-tiba sembuh, langsung sembuh. Wah, dia senang sekali. Tapi Tuhan Yesus berpesan kepada dia untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang kejadian itu. Dia diminta untuk datang kepada imam dan untuk memberikan persembahan atas kesembuhannya itu. Nah, anak-anak, kemudian berita tentang Tuhan Yesus ini tersebar sehingga banyak orang yang mencoba untuk datang kepada Tuhan Yesus, untuk mendengarkan Tuhan Yesus dan juga untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus kemudian pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Dan pada saat Tuhan Yesus tiba di sebuah rumah, karena begitu banyak orang yang sudah mendengar cerita tentang Yesus, maka banyak orang yang datang ke rumah tersebut untuk mendengarkan Tuhan Yesus dan untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga rumah itu pun menjadi penuh, bahkan sampai ke pintunya sudah penuh, gak bisa lagi ada orang yang masuk. Nah, pada saat itu ada beberapa orang yang datang membawa temannya yang sedang lumpuh. Temannya hanya bisa terbaring di atas tempat tidur dan mereka menggotong, membawa temannya ini yang di atas tempat tidur untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi karena rumah itu sudah penuh, mereka nggak bisa masuk ke dalam rumah untuk membawa temannya yang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus. Kemudian mereka mencari cara, karena mereka yakin sekali kalau temannya ini kita berhasil bawa ke Tuhan Yesus, dia pasti sembuh. Sehingga dia mencari cara, melihat bagaimana ya caranya bisa masuk membawa temannya ini. Kemudian mereka naik ke atap rumah, mereka membongkar atap rumah tersebut sehingga bisa menurunkan temannya ini dengan kasurnya, dengan tempat tidurnya dari atas ke hadapan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus melihat iman teman-temannya ini yang begitu besar, iman yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni." Nah, kemudian di tengah orang banyak itu ada ahli-ahli Taurat dan juga orang Farisi. Mereka berpikir dalam hati mereka, emangnya orang ini siapa sih? Kok berani-beraninya mengampuni dosa orang? Memangnya dia itu Tuhan apa? Tapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran orang ini. Hingga Tuhan Yesus berkata kepada orang ini. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya di dunia ini anak manusia dapat mengampuni dosa. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang yang lumpuh yang sudah ada di hadapannya tadi, Tuhan Yesus bilang, "Hai kamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang yang seumur hidupnya lumpuh ini tiba-tiba berdiri. Dia mengangkat kasurnya, kemudian dia pulang ke rumahnya sambil memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak, orang-orang yang ramai di sana itu pun melihat itu terkagum-kagum. Kemudian mereka pun turut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus belajar memiliki hati, memiliki iman percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, sama seperti orang yang sakit kusta ini, sama seperti orang yang lumpuh dan teman-temannya. Mereka percaya bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa menyembuhkan, Tuhan yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, kita pun juga harus percaya akan hal itu. Jadi,
nanti kalau misalnya kita sedang sakit, atau mungkin orang tua kita sedang sakit, atau mungkin ada keluarga kita yang sakit, bahkan teman-teman kita ada yang sakit, maka kita harus belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk berdoa, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan penyembuh. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Sekali lagi, mari kita sama-sama belajar. Kita terus beriman, kita terus bersungguh-sungguh, kita terus yakin, percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan penyembuh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh kami sama-sama dengarkan, kami boleh sama-sama belajar. Biarlah Tuhan, kami juga rindu memiliki hati yang percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan adalah Tuhan Allah penyembuh yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Terima kasih ya Bapa. Tolong kami tanamkan firman ini dalam hati kami, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, bagaimana tadi firman Tuhannya? Pasti kalian semua diberkati ya. Losoleni juga diberkati melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Nah anak-anak, untuk ayat hafalan kita di minggu ini terambil dari Lukas 5 ayat 24a. Sekali lagi, Lukas 5 ayat 24a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Nah anak-anak, untuk persembahan untuk minggu ini, kalian semua bisa memasukkannya ke dalam celengan yang sudah dibagikan. Atau kalian bisa juga meminta tolong kepada papa dan mama untuk mentransfernya melalui nomor rekening yang ada di deskripsi di bawah ini atau di QRIS yang ada di samping ini. Oke? Thank you semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.